diharapkan untuk bisa melakukan program online. Pertama, kami dari kami dari UII di sini diharapkan dari kedatangannya Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan nanti UII bisa membantu dalam pengembangan dan pembuatan bank sampah. Jadi kami Bapak Ibu hari ini diharapkan untuk bisa pertama kita memberikan penjelasan terkait dengan sampah terlebih dahulu. Habis itu kedua bisa menghasilkan bank sampah nantinya. Nah untuk yang pertama pada komponen bank sampah sendiri, mungkin Bapak Ibu sendiri sudah mengerti ya bank sampah itu di mana sampah yang awalnya tidak bernilai dengan adanya bank sampah diharapkan bank sampah itu bisa menjadi bernilai. Oleh karena itu komponen bank sampah ini ada beberapa. Salah satunya adalah ada lokasi, ada pengelola dan adanya nasabah. Lokasi ini diharapkan bisa diciptakan, bisa ada, namun yang terlebih dahulu adalah adanya pengelola. Sorry ini ada. Hari ini diharapkan kedatangannya Bapak Ibu sekalian itu bisa membentuk pengelolaan bank sampah. Pengelolaan bank sampah yang dimaksud adalah adanya nanti itu ada struktur. Jadi ketika nanti bank sampah ini jadi awalnya itu ada strukturnya. Nah kira-kira hari ini kita ini dari UII itu akan mengadakan pembentukan pengelola kita begitu. Selebihnya nanti bakal dibicarakan melalui Zoom untuk pemilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini mungkin di desa ini sudah ada problem apa ya? Pengelolaan bank sampahnya gimana? Terus kira-kira dalam mengelola bank sampah nanti untuk ketuanya gitu-gitu mungkin sudah ada gambaran juga siapa yang mungkin akan menjadi ketua dari RW mana gitu juga. Ini diharapkan nanti bank sampah ini jadinya untuk satu desa. Jadi semua satu desa ini bisa diikuti ini nanti bisa kita.
Halo. Pak Subi. Ya. Sudah Bisa dibuka? minta tolong untuk dalam pemilihannya langsung dijelaskan dulu, nanti langsung pemilihan. Oke. Ya. Oke. Rizaldi. Bapak? Jal. Ini tayang di LCD-nya kan? Tayang, sudah saya tayangkan di LCD. Bapak udah masuk di LCD. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak, Ibu-Ibu, warga Desa Ringin Putih, dan juga teman-teman mahasiswa KKN PKM UI Angkatan 61. Bapak, Ibu-Ibu yang sekarang berada di Balai Desa Ringin Putih, mungkin sudah disampaikan oleh mahasiswa kami, Kordesnya, yaitu Mas Rizal yang barusan tadi, bahwa pada esensinya, pada intinya, KKN UII di Desa Ringin Putih tetap ada. Di bulan Agustus ini tetap ada, tapi medianya atau metodenya dilaksanakan dengan online, daring, atau lewat internet, Pak, Ibu, mekaten. Terus tasih wonten KKN, nanging pirantinipun mawi informasi wonten ing miturut jadwal kegiatan nggih menika
pemilihan ataupun juga pembentukan pengelola bank sampah. Bilih sampun dipun sampaiaken dening Pak Lurah, dening Pak RT RW ingkang sampun gabung pertemuan dinten Senin kepengker, lan ugi mungkin sampun dipun sampaiaken dening Mas-mas Karang Taruna bilih KKN UII, KKN PPM, Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, bulan Agustus ini mengambil tema pemberdayaan masyarakat melalui metode bank sampah berbasis maslahah di Desa Ringin Putih, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Mengenai konsep sudah disampaikan beberapa hari yang lalu dan juga sudah dimatangkan para pengurus Karang Taruna di desa. Sore kali ini itu adalah agendanya membentuk pengelola bank sampah Desa Ringin Putih, yang mana seperti halnya pernah disampaikan di awal-awal bahwa nanti ada salah satu dari Bapak Ibu yang mungkin diamanai sebagai ketua, nopo sekretaris, nopo bendahara, ugi perangkat-perangkat lintunipun Pak Bu mekaten, kados teller, kados administrasi lan sak piturutipun. Nah, ini mahasiswa tadi Dian mana Dian? Tadi saya bilang ke Rizal yang akan memandu Dian. Zal? Rizal masih ada di situ? Gimana, Pak? Dian kemana Dian? Kok tadi join kok nggak ada ini? Nggak tahu, Pak. Saya yang ada di sini aja. Kamu sama siapa ini? Sama Ginji, sama Presiden? Sama Ginji, sama Presiden, sama kita. Halo Zal? Yang lainnya belum. Zal? Halo. Oh ya. Gambarmu Zal. Ada gangguan apa ini? Oke. Atau mungkin karena kendala internet ya, sepertinya beberapa mahasiswa ada kendala internet ini, kendala jaringan. Mungkin yang memandu sebagai fasilitator pembentukan pengelola desa atau pengelola bank sampah Desa Ringin Putih mungkin bisa teman-teman yang ada di kantor desa saja ya, biar lebih fleksibel. Karena ini sepertinya mahasiswa yang online via Zoom agak terganggu kayaknya. Oke, sebentar. Mungkin nanti menambahkan saja. Zal, dengar Zal? Iya, bisa Pak. Sebentar ya. Sebentar. Mungkin Presiden mungkin bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah itu Dian baru masuk itu. Dian? Dian? Iya, Pak. Bisa memandu ya? Memandu apa, Pak? Memandu pembentukan pengelola? Oh, aku. Tapi jaringannya keluar masuk Pak. Udah Pak. Biar saya. Oh, biar yang ada di Ringin Putih aja lah. Oke, Iya, minta tolong pada Presiden dan kawan-kawan ya. Atau Presiden saja. Kalau bisa Rizal,
Kalau bisa suaramu masuk ke Zoom, Zal. Tadi suaramu memang masuk tapi nggak kurang keras ya. Oke. Tadi kamu pakai sound system sana kan? Iya. Oh, udah. Jangan pakai ini aja mungkin. Udah ada. Sabar dulu. Maksudnya bisa tidak di full screen kalian. Misalkan di screen. Sandy jadi. Lanjutkan karena ada kendala tadi ya. Ini tuh kita sudah sampai karena tahapan persiapan. Jadi ada tahapan nanti ada tahapan dalam pembuatan musuh. Yang pertama tahapan persiapan, terus ada tahapan di mana itu kita dikenalkan kepada masyarakat secara lebih luas, dan terus tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir tahapan development. Teknis penyelenggaraan dan tahapan ini. Jadi yang pertama harus ada nasabahnya. Seperti kayak bank biasa, harus ada nasabah supaya banknya bisa beroperasi. Bank nasabah sendiri ini memiliki peran di mana dia tuh yang memberikan sampah kepada bank sampah, yang mana itu akan menjadi tambahan nilai untuk bank sampah, di mana nanti bank sampah ini akan mengelola sampah yang diberikan oleh pada nasabah. Dan yang kedua nanti harus ada karyawannya, dan yang ketiga harus ada pengaturnya. Nah, diharapkan hari ini kalau ibu yang ada di sini itu bisa menghasilkan struktur organisasi seperti ini, di mana yang pertama ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada anggotanya. Di atas itu mereka itu ada penasihatnya, di mana ini akan membimbing di mana caranya bekerja dan sampahnya. Strukturnya selain yang seperti tadi bisa seperti ini, di mana anggotanya itu juga masuk dalam divisi-divisi khusus. Ada divisi pemberdayaan, ada divisi operasional, dan ada divisi pemberdayaan. Jadi kira-kira nanti yang akan dihasilkan hari ini yang pertama adalah struktur organisasi. Seperti itu. Jadi dalam sampah tadi yang pertama emang selain yang dibutuhkan lokasi, terus pengepulnya harus ada organisasinya. Dan kita mulai dari yang termudah terlebih dahulu, yaitu membentuk pengelolanya, yaitu organisasinya. Dari 13 RW yang ada, itu kira-kira yang bisa untuk menjadi pemimpin dalam organisasi itu kira-kira yang mana ya? Bapak mungkin untuk menjadi ini dilaksanakan bersama sendiri, itu kita harus ada beberapa kegiatan sebelum dimulai. Yaitu di mana penerapan jam kerjanya sendiri yang pertama. Itu jam kerjanya itu kan Sabtu juga, atau mungkin Senin Selasa juga, atau mungkin Senin sampai Rabu, Senin sampai Kamis, fleksibelnya aja. Gitu. Nah terus nanti baru yang lain bisa ada buku tabungannya seperti apa, atau nanti penarikan tabungannya itu modelnya seperti apa, bahkan bisa melakukan peminjaman uang juga. Seperti yang biasa. Jadi ada lagi mungkin yang jadi problem ya ada perwakilan juga, ada bendaharanya,
Bisa ya? Oke, siap. Lanjutkan ke bagian yang bawah, nanti yang di atas. Berarti nanti kira-kira yang dipilih dulu yang pertama ada, kira-kira komposisinya yang enak apa? Yang kedua, ada wakil ketuanya. Yang mengurusi mana? Bagaimana Mas KKN? Misalkan ke Karang Taruna. Silakan Karang Taruna. Oh, yang mengurusi lah. Oke, gimana yang beri masalah? Ya, Karang Taruna nanti bisa mengambil satu. Jadi ketua Karang Taruna. Saya kira yang ini mungkin yang ingin berpartisipasi di sini kan mungkin dari semua RW, dari 13 RW itu. Nanti ditambah mungkin Ibu PKK dan Karang Taruna mungkin pengen ikut membantu, jadi bisa ikut andil di dalam organisasi. Soalnya kan yang diharapkan kan bukan sehingga misalkan terdiri dari banyak RW juga. Jadi diharapkan nanti yang di dalam organisasi ini memang yang RW atau perwakilan dari masing-masing RW. Satu RW satu. Tapi tidak semua gitu. Untuk yang jadi anggota mungkin semua tetap bisa, tapi nanti yang lain bisa jadi anggota. Tapi tidak harus yang RW atau yang RT, mungkin bisa salah satu dari RW itu atau dari RT itu ada warganya yang mungkin ikut andil di sini, nanti bisa diwakilkan suaranya gitu. Gimana? Ya, cepat. Oke, Pak. Kira-kira yang hari ini mungkin yang dibuat yang anggota ketua, terus mungkin ada wakilnya satu atau dua, nanti sesuai dengan kemauan dari ketua sendiri. Terus habis itu nanti ada sekretaris sama bendahara, nanti kita bisa RW yang lain bisa jadi anggota. Itu diharapkan. Kira-kira itu yang dari yang mau jadi ketua untuk pengurusan ini dari mana? Bisa dibantu, Mas Dani, bisa dibantu tuh.
Ketuanya dari Karang Taruna juga dari urusan perwakilan Karang Taruna jadi ketua. Salah satu tokoh. Kalau bilang ini tokoh, salah satu ini. Mungkin dari Ibu PKK nanti bisa ikut ambil andil sebagai nanti salah satu anggotanya. Bisa nanti anggotanya yang baru PKK, tapi untuk ketua dan pengurus intinya itu mungkin ketuanya dari salah satu anggota Karang Taruna juga. Ya. Bisa ngurusin namanya saya. Nanti makanya dari Pak Edi nggak apa-apa. Dibandingkan urusannya. Oh, atau biar bisa enak ini gimana kalau dilakukan voting aja? Ya, wakilnya PBW. Ketuanya nom-noman, wakilnya Ketua dan status surat ketua. Bisa ya, Karang Taruna ya. Aman ya, Mas? Oke. Oke, kalau kayak gitu mungkin dari Karang Taruna perlu wakil. Betul ya? Satu atau dua, Mas? Ayo sama saja. Wakilnya satu atau dua? Banyak kan itu 1, 2, 3. Nanti kan yang lain bisa RW yang lain bisa jadi anggota. Ketuanya 1, langsung minum 102 kasus. Oke, 2 wakil tadi ya. Kira-kira 2 wakil ini mau diambil dari mana? Kan harus ada 2 wakil. Ya. Sekarang kan Bapak Mas Tony dari kasus 1, wakilnya dari kasus 2 dan 3, 2 orang. Oke, jadi 2 orang ya. Terus untuk sekretaris dan bendahara ini, kalau saya sih lebih cocok yang Ibu PKK dari Ibu PKK. Bisa mungkin anggotanya Ya Mas, ini kan nggak perwakilan jangan di sini aja, nggak tahu. Kalau nanti yang nggak juga nggak mau, lagi. Oke, jadi tetap bendahara dan sekretaris dan dari sini aja ya. Ya, ada benar. Nanti seiring berjalannya waktu kan bisa diubah. Mungkin yang diambil dari sini belajar. Jadi gimana yang mungkin berminat untuk menjadi sekretaris dan bendahara dari bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian boleh. Jadi ketua Nakomi itu siapa lagi? Kedua Ini wakil tiganya, wakil duanya atau Kasus 3. dari kiri yang ada ini siapa? Ini masih belum. Ini ada wilayah Bapak Eri. Jadi wakil ya Pak? Wakil. Jadi tadi
Ibnu Nur Said, wakile perwakilan Kadus. Oke. Pak Ibnu ya? Pak Ibnu. Ibnu Nur Said. Wakil sudah 2, ketua sudah, sekretaris dan bendahara. Ibu monggo, Bu. Nanti bisa diganti Bu dari berjalannya waktu Bu. Apa kok? Jangan di sini mawon. Iya. Ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu nanti bisa diubah. Nama saja. Nanti bisa diganti Bu. Ya. Nanti saya juga Ada yang lebih berminat. Ibu aman mau libur? Betul Bu. Bisa. Belum. Bu siapa? Oh, bisa. Untuk sekretaris, untuk bendaharanya? Cewek? Hanya yang request cewek. Boleh tak Mbak Yuni? Oke, bendaharanya? Jadinya siapa? Bendaharanya jadinya siapa? Mari simpan dulu. Mbak Dini. Mbak Dini. Oke, kalau kayak gitu nanti yang ada di sini semua kira-kira sudah menjadi anggota ya. Ditulis dulu aja nanti saya jalannya waktu mungkin ada yang ganti atau apa nanti bisa diumumkan. Atau terus saja namanya yang belum tertulis yang belum siapa sih dari ketuanya siapa? Kalau orang yang ingin gitu, ketua bank sampah atas nama Bapak Tommy gitu. Oh nggak Tommy. Wakil ketuanya pun Bapak Heri, Kalik, Bapak Ibnu Nur Said. Sekretaris Ibu Korisa. Pak Jono. Kalau bendahara ini pun Ibu Lili. Ini. Apa ya? Sekretarisnya? Oh, bisa. Sudah sisanya yang belum mungkin yang belum disebutkan namanya bisa menjadi anggota di konten dari itu. Asmanya itu. Namanya Irfan. Kemarin Sutresno. Bapak ini Aswoyo.
Mas Heri. Mas Rego. Mas Intan? Ibu, asmanya Ibu. Oh, iya. Boleh Pak, kecil Pak. Sumanto. Marwanto. Marwanto M. Ibu wakil Pak RT dan wakil Pak RW. Asmanya Ibu. Ya, wakil Pak RT. Oke, silakan Bu. Martina. Pak RW, perwakilan Pak RW. Bu Yanti. Jadi sudah semua ya Pak Bu namanya di anggota. Oke, kalau pembentukan organisasi juga kami bakal berikan ke acara kepada Bapak Budi yang ada di internet. Bisa langsung dibalikin, Mas. Permisi Pak Subi. Halo. Ya. Pak. Ya. Gimana? Kan pemilihan ini sudah selesai Pak, sudah dijalankan. Nah. Terus bisa langsung dijelaskan untuk agenda selanjutnya. Oke, bisa ditampilkan, Zal. Saya ingin tahu Bapak Ibu-Ibu yang tergabung siapa aja, atau mungkin Rizaldi membacakan aja kalau nggak bisa ditampilkan. Atau mungkin para pengurus intinya diminta di depan kamera, Zal, biar saya bisa silaturahim menyapa juga. Ini saya pakai HP-nya Lisna, Pak. Lisna datang nggak, Pak, ini? Datang, Pak. Lisna itu bukan di Sorong dia. Gimana? Lisnawati itu bukannya di Sorong. Nggak tahu, Pak. Tapi hadir, Pak, sama kita. Oh iya. Ini, Pak, udah saya rekam pakai HP-nya Lisna. Dibacakan aja, Zal. Nggak kelihatan ya? Sorry. Ketua Bank Sampah ada dari Mas Tommy, terus habis itu dan Bapak Harjono sebagai wakil ketua, terus sekretarisnya itu nanti ada Ibu Porisa, bendaharanya ada Ibu Dini, terus anggotanya ada Bapak Irfan, Bapak Suparto, Bapak Sutrisno, Bapak Kasoyo, Bapak Heri, Bapak Ridho Sumanto, Bapak Marwanto, Ibu Partina, dan Ibu Suyanti. Pembina. Oke. Ketuanya siapa, Zal? Gimana? Ketuanya siapa? Koordinator? Ya, koordinatornya. Untuk koordinatornya mungkin salah satu dari anggota sih, Pak. Soalnya saya hanya mengacu pada PPT, hanya ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Oke. Ketuanya bisa ke depan kamera, Zal? Oh iya. Mas, silakan. Ya Pak, saya Fatoni. Mas Sinten, Mas? Fatoni. Mas Fatoni matur nuwun nggih, Mas Fatoni sampun kersa dados ketua pengelola Bank Sampah Desa Ringin Putih. Pada hakikatnya nanti
kita bersinergi, Mas Fatoni dan Bapak Ibu yang lain, kita saling membantu supaya program ini pengelolaan pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah melalui metode maslahah ini benar-benar bisa diterapkan di Desa Ringin Putih dan harapannya bisa menjadi sarana untuk memajukan Desa Ringin Putih yang bersama-sama kita sengkuyung ini. Dan yang pasti syukur-syukur kalau dari bank sampah ini bisa menjadi sarana untuk menambah ataupun juga menggairahkan roda perekonomian warga Desa Ringin Putih, terutama di masa pandemi seperti sekarang yang sama-sama kita merasakan dampaknya, entah kecil ataupun sedang dan seterusnya. Nah, Mas Fatoni, nanti kita akan lebih banyak untuk bekerja sama, Mas Fatoni. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, ada info, ada sesuatu yang akan dibicarakan, itu nanti mungkin satu pintu lewat Mas Fatoni, karena Mas Fatoni yang diamanai, yang dipercaya oleh Bapak Ibu warga Desa Ringin Putih yang lain sebagai Ketua Bank Sampah untuk sekarang. Nanti kan mesti ada prosesnya itu nanti. Nah, Mas Fatoni mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Fatoni, sebelum saya melanjutkan. Untuk besok kalau ada pertanyaan bisa saya bisa ke siapa ya? Kalau mengenai sampah-sampah itu tadi. Ke mahasiswa atas koordinatornya tadi, Rizaldi Ilham itu bisa. Ke Bu Eka yang sekarang ada di Desa Ringin Putih itu bisa, atau ke saya juga bisa. Pekaten. Ya, Bang. Untuk selanjutnya, Mas Fatoni, sekedap nggih. Saya bisa dijadikan share screen, Asmi? Ini hostnya siapa ya? Saya mau share screen. Oke. Sudah, Pak. Sudah saya ikutin. Kedap nih, Mas Fatoni. Oke. Sekali lagi terima kasih pada Mas Fatoni dan Bapak Ibu yang lain yang sudah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini. Mungkin kita nggak bisa berlama-lama karena ini sudah terdengar azan asar. Terima kasih kehadirannya dan terima kasih juga kesediaan untuk menjadi pengelola bank sampah. Jadi apa yang kita lakukan di sore hari ini, di detik ini itu adalah di program ini Mas Fatoni, program 2, yaitu pembentukan pengelola bank sampah, yang mana pesertanya ya Bapak Ibu semua yang hadir di Balai Desa sekarang. Tujuannya seperti ini, membentuk dan mengembangkan bank sampah. Dan agenda kita selanjutnya, Mas Fatoni dan Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah di langkah ketiga, yaitu penyuluhan, pelatihan, dan penyiapan pengelola sampah. Siapa yang akan kami ajak untuk kerjasama adalah Bapak Ibu yang sudah terbentuk tadi. Jadi para pengurus, para pengelola bank sampah yang tadi yang akan kami ajak untuk rembukan, yang akan kami ajak untuk penyuluhan, pelatihan maupun penyiapan pelatihan